Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di kegiatanku kali ini aku mau bikin tantangan menabung berkaca dari pengalaman tahun ini dan tahun-tahun kemarin, yang mana dalam setiap tahunnya pasti ada ujian atau problem keuangan yang dihadapi. Jadi setidaknya aku mempersiapkan diri aku untuk ada cadangan dana ataupun uang yang bisa aku gunakan untuk beberapa kebutuhan dalam momen setiap tahunnya. Nah, tantangan menabung ini aku buat sesuai dengan pendapatan aku yang masih tergolong kecil ya. Jadi di sini untuk anggaran tabungannya pun aku sesuaikan aja, dan biasanya aku pakai untuk tabungan ini tuh dari sisa-sisa uang belanjaan maupun kayak uang ekstra gitu. Jadi uang yang didapatkan di luar dari pendapatan pokok. Oke lah, dari yang pertama ini aku mau bikin untuk pos budget tabungan lebaran. Seperti yang bunda-bunda tahu ya, setiap lebaran maupun Ramadan biasanya kan kita membutuhkan budget tertentu yang nominalnya lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Meskipun dalam bulannya itu kita berpuasa, artinya mengurangi jatah makan dalam sehari yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Ramadan maupun Lebaran itu dibutuhkan budget yang lumayan besar. Jadi di sini aku akan membuat tabel tabungannya sebanyak 12 kolom sesuai dengan jumlah bulan target dalam menabungnya. Jadi ini tuh untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Bisa diterapkan untuk tahun depan maupun tahun-tahun berikutnya, atau bisa dicoba dari sekarang meskipun kayak udah rada telat, tapi siapa tahu masih bisa goals ya targetnya. Jadi setiap kolomnya aku tulis nominal 150, yang mana dalam setiap bulannya harus aku sisihkan uang sebesar 150.000 untuk tabungan lebaran atau untuk tantangan menabung kepentingan lebaran ini. Terus di bawahnya ini adalah aku tuliskan jumlah nominal yang kalau misal aku nabung 1 bulan, 2 bulan itu totalannya di bawah ya. Kayak misal nih 2 bulan aku menabung jadi totalnya 300, 3 bulan aku menabung totalannya 400, dan seterusnya sampai nanti terkumpul sebanyak 12 bulan senilai 1.800.000. Nah, biasanya untuk apa aja sih dana tabungan lebaran ini? Kalau aku pribadi jujur untuk Ramadannya ya kayak untuk kayak beli sebagian lauk untuk di stok gitu ya, untuk stokan lauk frozen, entah itu protein hewani ataupun bentuk olahan. Terus juga untuk lebarannya biasanya tuh kayak untuk bikin parcel-parcel lebaran, kirim-kirim ke orang tua atau saudara, dan juga untuk kayak kebutuhan bikin kue lebaran gitu loh. Jadi kayak untuk cemilan-cemilan gitu yang aku bikin ataupun yang aku beli, jadi ya apa aja yang dibutuhkan dalam lebaran lah ya atau Ramadannya. Biasanya juga dalam Ramadan ada suka tuh kena giliran untuk takjil masjid kan. Nah, bisa diambil dari budget tersebut. Karena kalau tidak disiapkan jauh-jauh hari, biasanya juga rada keteteran untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Lanjut untuk tantangan menabung di bagian kedua, yaitu tabungan tengah tahun. Nah, ini yang baru aku sadari di tahun ini, dimana pertengahan tahun ternyata kebutuhannya cukup banyak ya, bahkan banyak yang over budget dari aku sendiri maupun teman-teman yang sering komen. Nah, ini diperuntukkan untuk kayak misal banyak hajatan atau misal tahun ajaran baru untuk sekolah ya atau dana pendidikan. Tapi berhubung di sini aku belum memiliki atau belum membutuhkan dana untuk pendidikan anak, jadi ini paling aku pakai untuk kayak banyak hajat ya, biasanya di pertengahan tahun, entah itu setelah lebaran haji atau lebaran idul fitri itu banyak hajatan atau banyak kegiatan yang membutuhkan budget lebih banyak. Jadi aku siapin juga sama 12 kolom. Cuma berhubung di sini tantangan menabungnya aku prefer untuk banyak hajat, jadi aku anggarin setiap bulannya itu 50.000 aja. Kalau teman-teman misal mau bikin untuk kayak dana pendidikan anak, bisa ditambah sesuai dengan budget yang dibutuhkan dalam setiap tahun ajaran baru ya. Misalnya setiap kali daftar ulang berapa, atau misal mau menginjak ke sekolah baru.
Nah, bisa disesuaikan, tidak harus sama dengan aku. Misalnya nih, dalam sebulannya teman-teman menganggarkan 200.000 atau 300.000, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya. Berhubung di sini aku prefer khususnya untuk hajatan, bukan untuk hajatan sendiri ya. Maksudnya kayak banyak hajat orang lain gitu, untuk kayak kondangan-kondangan atau jenguk-jenguk acara-acara tertentu. Jadi aku anggarinnya sebulannya 50.000, dimana kalau misalnya aku mencapai target goal tabungan ini totalnya senilai 600.000. Aku rasa ini cukup untuk acara-acara kondangan di tengah tahun atau acara-acara yang memang membutuhkan budget ekstra. Di kolom bagian bawahnya pun sama, itu ada totalan, misalnya setiap bulannya aku bisa masukin tabungan, jadi totalannya di bawahnya. Lalu tantangan menabung yang ketiga yang akan aku tulis di sini adalah tabungan untuk perbaikan yang rusak atau renovasi kecil-kecilan atau ganti barang yang rusak. Nah, ini juga tidak bisa di skip dan juga tidak bisa diprediksi setiap tahunnya ya. Apalagi aku rasa tuh di Indonesia kadang tuh musim atau cuaca juga tidak bisa diprediksi. Kayak awal-awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin tuh curah hujannya sangat tinggi, hujan lebat. Di perumahan aku banyak sekali atap-atap rumah tuh yang agak rusak, kadang suka bocor gitu karena memang curah hujannya tinggi. Nah, ini budgetnya harus disiapkan juga ya, karena kalau mendadak tuh biasanya suka bingung mau pakai budget apa gitu. Sedangkan untuk pendapatannya di sini aku tergolong pendapatan kecil, jadinya nanti bingung kalau tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, ini sama seperti tabel kolom di atas, aku siapkan 12 kolom karena untuk tantangan menabung selama 1 tahun, dan ini aku isi setiap bulannya dengan nominal 100.000. Yang mana kalau full setiap bulannya mengisi, berarti total untuk tabungan perbaikan yang rusak ini sebesar 1.200.000. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengganti barang rumah tangga yang rusak, misalnya ada elektronik yang rusak atau barang-barang rumah tangga. Jadi meskipun nominal yang dibutuhkan nanti lebih dari ini, setidaknya ada cadangan dana sebesar 1.200.000. Jadi misal pun mau menambah, tidak terlalu besar dana yang dibutuhkan untuk tambahannya. Nah, di bawahnya aku mau tulis quote supaya lebih bersemangat dalam tantangan menabung ini, yaitu aku akan tuliskan, tidak penting besaran nominal yang akan disimpan. Jika kamu bisa disiplin, maka kamu akan selamat. Ini quote aku peruntukkan untuk diri aku sendiri sebagai remember, supaya meskipun budget anggaran atau budget yang aku tabung itu nominalnya masih tergolong kecil, namun setidaknya dengan disiplin menyisihkan tabungan tersebut, maka akan membantu ketika aku membutuhkannya kelak. Jadi ketika misal dalam 1 tahunnya pun tidak terpakai salah satu tantangan menabung ini, ya nggak apa-apa, bisa disimpan untuk kepentingan lainnya maupun bisa dilanjutkan untuk challenge menabung tahun-tahun berikutnya. Di sini aku juga akan tulis untuk kalimat penyemangat, yuk bisa yuk lebih baik setiap tahunnya. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita maunya berusaha lebih baik setiap tahunnya, terutama untuk keuangan rumah tangga kita. Tapi dalam setiap tahunnya pula itu banyak tantangan, terutama di bagian keuangan gitu ya. Kita mah pengennya maksimal gitu untuk produktif terus juga menambah penghasilan yang ada. Tapi apa mau dikata, kadang-kadang tantangan keuangan ini yang membuat diri kita untuk bisa lebih mengalah, lebih bersabar, dan juga untuk lebih prihatin dalam mengelolanya, supaya meskipun rasa prihatin yang kita lakukan sekarang itu untuk kebaikan kita di masa mendatang. Tidak apa rasa-rasanya menahan selera untuk membeli barang-barang tertentu yang sebenarnya tidak masuk dalam kebutuhan pokok atau yang sifatnya itu entertain atau menghibur. Tidak apa-apa setidaknya menunda untuk membeli barang-barang kesukaan atau melakukan aktivitas sesuatu yang sifatnya itu hiburan. Tapi dengan disiplin seperti ini, disiplin menabung sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kebutuhan kita di kemudian hari akan tertolong dengan mudah tanpa perlu mencari-cari pinjaman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.